Kalau sama temen yang paling maksudnya paling panjang usianya, Paling lama gitu paling Berat panjang usia. banget tadi nih. Dipanggil berteman dengan Tuhan. Yang penting nampil muka aja, nyetor muka. Oh, Jadi kayak, oh lu masih hidup loh, oh gitu. Atau lu masih ada. kan? Jadi Opat, apa ya? kalau temenan lama tuh nggak butuh topik. Gue nanya apa gitu, ngebahas apa, gue kayak terus dia story. Kita nggak nyambung. Itu waktu di Lombok. Oke, 1, 2, 3. Hai, welcome back to our channel. Satu meja banyak Cerita. Gitu Chris, ceritanya. Gue gini. Kayak boneka kucing di Memang dashboard perlu mobil. dilatih ya bapak-bapak ini. Seperti biasa guys, tema kita akan dari fishbowl ini. Ini tema terakhir loh. Tema terakhir ya? Tiba-tiba Harus terakhir. sering diisi dong. Oh, Teman-teman bagi. di refill. Iya. Ya, ntar kita Kalau refill teman-teman ya. mau Kasih ide kasih ide, lewat apa? WhatsApp. lewat apa? Instagram. Direct banget tuh. Lu share nomor kita Enggak, IG lewat kita. kolom komentar. Kolom komentar aja ya, jangan lewat WhatsApp ya. Kira-kira ada yang mau Nanti dibahas. terlalu banyak notifikasinya. Tiba-tiba jadi next ininya ya. Oke, followersnya. judulnya susah punya teman pas dewasa. Susah punya teman pas dewasa. Dewasa. Karena faktor usia, karena faktor apa? Relate gak kira-kira nih? Apakah teman bapak-bapak ini berkurang? Udah Banyak. banyak. Susah loh, susah mendapatkan atau susah menjaga? Susah punya teman lah Susah dalam punya konteks teman. apapun. Susah punya teman berarti lebih Iya. ke arah Konteksnya- ngedapat susah, Iya, dapat. menjaga juga Iya, susah kan? Iya, Ya, teman dekat ya, konteksnya teman dekat. Teman pun sebenarnya susah loh. Close friend. Oke, itu dulu serah lah definisinya mau Iya. apa. Divisi ini kan dewasa loh, kejauhan. Puan bingung. Ini kayaknya pernah kita bahas ya Pak Po, tapi yang kayaknya dulu banget deh. Kayak setahun yang Season lalu. 1 kali ya? Iya, season Wah, 1. Terus ada juga topik yang sebelumnya tuh yang beririsan ke sini loh. Iya, iya. Sebenarnya nggak ada. Kayaknya Ada. bukan. Kita bahas aja deh. Daripada kita udah mau 3 menit cuman kayaknya pernah deh. Susah nggak Pak? Bapak lu tua nih, kita mulai dari yang paling Iya. tua dulu Dia ya. juga Dari yang sosial paling sama dewasa. saya. Loh, lo iya? tua, gue dewasa. Ih. Dia gini. Kok saya pikir Bapak lebih tua daripada Randy? Oh, bedanya cuma berapa bulan? Tahun lah. Lu setahun kan? Iya. Oke guys, Udah langsung yuk. Mundur terus. Gak kelar-kelar. Apa sih? Kelihatannya tidak dewasa ya. Pembahasannya ya. Pantes gak dapet Apa teman. pertanyaan apa tadi, Bu? Susah mendapat teman ketika dewasa. Iya. Either dapat yang baru atau menjaga teman pertemanan. Mungkin definisi teman dulu ya, Rese. Gila. Emang satu meja banyak cerita, Ya, kayaknya bukan definisinya ceritanya. Nah, kadang-kadang kita tuh teman sekedar teman itu kan kayak cuman sekarang tuh kalau menurut saya tuh tambah usia tuh hubungan tuh sangat transaksional. Setuju. Jadi kayak kalau apalagi kalau kita di korporasi ya itu gue teman lu gue dapet apa nih, atau kita secara corporate B2B gitu ya, business to business bisa barter apa gitu. Jarang banget kalau cuma duduk ngomongin keluarga gimana. Itu teman bisnis. Iya, tapi kenyataannya kan dengan padatnya pekerjaan semakin kesini kan semakin jarang ya. Nggak tahu sih, mungkin orang lain sih ada yang bisa sih. Gue lihat sih beberapa orang ada yang bisa. Yang teman bisnis dia teman padel, teman Iya. running gitu kan ada ya. Tapi kan balik lagi gitu, se-close apa gitu kan. Nah itu yang masih menjadi apa sih? Ya menjadi sulitnya di situ gitu. Karena memang awal mulanya jadi kita agak susah berteman secara naluriah gitu ya, ngerti nggak sih? Kayak misalnya ada orang lewat, kita temenan yuk, itu kayak Enggak sih, enggak ada. Nggak Orang ada. lewat kita temenan enggak ada. nggak, even kayak teman S2, misalnya kita kuliah lagi, kita S2, Oh iya. itu kan Oke. juga karena sama-sama kuliah kan dalam satu Iya, komunitas iya. yang sama gitu loh. Jadi tadi gue bilang sangat transaksional, makin tambah usia itu mungkin jadi istilah punya benar-benar definisi teman itu ya. Sejauh apa sih dibilang teman gitu? Apakah cuman kenalan? Kan kadang gitu kan. Kalau kenalan doang kan itu kenalan saya gitu kan. Tapi kalau teman tuh kan kayaknya ada unsur mulai berbagi kehidupan gitu kan. Ini kayaknya konteksnya teman deket sih, Pak. Iya. Nah, kalau teman deket sih memang makin sini sih makin terbatas ya. Berkurang atau Berkurang. terbatas.
Bersyukurnya di setiap fase kehidupan itu kan biasanya, jadi kalau di saya sih ada teman SD masih ke maintain sampai sekarang, teman SMP ada, kuliah ada, SMA ada, ya itu aja yang dirawat jadinya, nggak lebih lagi gitu. Teman kerja kayak kalian itu kan Dirawat juga, ya dia harus dirawat lah, disemaikan ya, dituai. ditabur ya. Tapi intinya kan semuanya kan membawa kebaikan buat kita, intinya itu sih. Kalau maksudnya bukan hanya sekedar transaksional, tapi ada sesuatu yang artinya ada merubah hidup. Value hidup. Itu udah bukan transaksional lagi gitu, udah menjadi partner gitu yang kita nggak tahu sampai kapan, atau sampai kita tua nanti gitu kan, pada saat kita tua nanti. Tapi menurut Bapak, dari pengalaman Bapak, ya paling susah tuh dapat teman baru atau mempertahankan teman yang ada? Sebenarnya kalau yang sekarang sih dapat teman baru kalau saya. Yang paling susah? Gitu, karena lagi-lagi semakin kesini ya cenderungnya itu sangat transaksional gitu ya. Ada tujuan lah gitu kan. Iya. Terlalu ada tujuan itu kan kayaknya berat Untuk banget. mencapai tujuan kan nggak mungkin sendiri kan. Gitu. Jadi motif orang dewasa berteman, sekedar berteman itu tuh ya sulit. Nggak sesimpel waktu Bersilaturahmi kita. nggak sih? Iya. Teman. Yang penting ada komunikasi aja. Iya, betul. Silaturahmi itu tapi lebih ini nggak? Harus jaga keintiman nggak? Enggak sih, yang penting ngejaga aja kan, komunikasi aja. Kalau bahasa orang zaman sekarang yang penting nampil muka aja. Nyetor muka. Oh, Jadi kayak, oh lu masih hidup loh, oh gitu. Udah. Atau lu masih ada. ya bener sih, bener. Iya kan, maksudnya masih ada gitu loh. Bener. Nyetor muka doang. Masih sehat-sehat. Masih sehat gitu. Ya. Ya, kita pindah ke tertua kedua. kalau teman yang di itu ya, teman dekat kan. Puji Tuhan gue nggak ya, asik. Nggak susah. Puji Tuhan nggak ada, puji Tuhan. Mukanya kesel banget gue liatnya. Gue juga. Dengan charming yang saya berikan kepada dunia ini. Ya sih, oma gue aja kecantol temenan sama lu. Kesian banget sih. Kalau dapat teman itu uniknya, tapi gue nggak tahu ya dewasa tuh usia berapa. Tapi yang gue rasa kayak biasa temen yang gue jaga dari dulu pun ada yang berkurang. Tapi di usia yang baru pun gue kadang-kadang dapat temen yang baru, intinya seperti itu. Dibilang susah mungkin susah, tapi kayak kalau dulu kan gampang banget ya dapat, misalkan setahun temenan sama berapa orang. Sekarang tuh ya udah dari 3 tahun cuma dapat satu teman baru. Dapatnya ada, tetap ada, cuman memang susah sih untuk mendapatkan teman baru itu. Susahnya kan apa? Oh, jadi lebih Jadi lebih kuantitinya lebih dikit. lebih challenging dapat teman baru daripada mempertahankan ya? Iya. Karena gue tipenya nggak tahu ya. Gue sih nilai diri gue tuh apa ya? Social butterfly kan atau? Ya, bisa. Jadi, nah jeleknya gue. Tapi kalau social butterfly itu justru gampang dapat teman barunya, Ger. Nah jeleknya gue Tapi itu. susah mempertahankan kali. Iya benar. Itu Iya. Chris. Iya. Gue gampang dapet teman, Tapi sulit mempertahankan. gampang lupain teman. Oh. Itu yang Mungkin bukan waktu itu lupain kali. ngelupain. Ya, Gue tipe gitu. Lu tiba-tiba siapa Anda gitu? Jeleknya gue tuh enggak. Padahal udah kerja bareng. Lu lupa lu punya. Lu Enggak, lu bilang lupa kan? Bukan. ya bener sih. Lupa itu dalam artian tidak sering berinteraksi Iya, lagi. jadi komunikasi langsung ya Waktu udah itu kan aja. ngomong sama Kohan juga kan? Iya. Memaintain. Kalau misalkan udah ada jarak, misalkan komunikasi udah dari HP, nggak pernah ketemuan lagi, tuh gue gampang banget lupa buat kehadiran dia. Makanya bersyukurnya, sepertinya orang-orang yang selalu nempel ke gue itu orang-orang yang ada inisiatif duluan buat menghubungi gue, nge-reach gue. Karena enggak, kan itu kekurangan gue kan. Iya. Kayaknya gue ngelihat, Jangan-jangan calonnya dia lebih sering ngomongin ya. enggak lah, itu kan ketemuan terus. Jadi kalau misalkan, ada orangnya. Kalau misalkan hubungannya kayak gitu, tuh jadi bingung. Apa yang mau ngomongin? Jadi bingung. Dia lebih challenging, Ngeblank. lebih challenging memaintain pertemanan. Bahaya. Di gua lebih ke arah ngejaga. Pertemanan gue susah banget. Sama sih, gue juga. Susah banget. Dapat Maksudnya temen tuh gampang. oh. Kalau gue Bener. jaga. Soalnya ada tipe misalkan cewek gue nih, Jody. Makanya definisi teman itu apa dulu? Kayak temen deket Ini ini. teman dekat deh, teman-teman minimal. Kalau gampang teman dekat kan berarti kan dekat. Terus kok gampang dilupain lah gitu kan. Enggak gitu, maksudnya Jadi gua. maintenance. Tadi kan dia ada pertanyaan Gitu. tuh. Maintenance, segala macam. Berarti kalau gitu Nih misalnya nih, kita kan teman dekat nih buat Gary Pak. Nanti kalau podcastnya udah nggak ada nih, entah 5-10 tahun Hilang ke depan, memori gue. hilang. Kita siapa? Misalnya Ini Christian. siapa? Siapa kah dia? Gitu Pak, maksudnya dia. Oke. Gue kayak gitu. Kalau gue sih, ya susahnya iya.
Karena tadi ya, kuantitinya berkurang lah. Gue susah dapat teman, susah mempertahankan. Karena tipenya dia juga kan, dia kalau diem kan dapet temboknya kayak temen. tinggi banget. Susah mempertahankan. Ya udah gak ada teman berarti kan ya? Yang lama aja. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya ketemu orang baru nih, apalagi kalau grup gitu, nggak tahu ya kadang Kalau di kantor contohnya kantor yang sekarang. kantor mah hubungan kantor aja. Oh, Iya. Lah kita hidup dari kantor juga kita bertiga. Enggak. Ini kan Sama dia. terbentuk. Oh. Terbentuk. Kan saya ke Bapak deket karena saya bukan cuman kan Ada ada momentum. momen saya nggak share hanya pekerjaan. Iya. Nah, sekarang kan di kantor yang ini nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Pure teman Bener-bener semua. teman. Oh. Dan Chris di kantor Temen tuh kantor. nggak ada yang temen deket lah. Iya. Kita kan temen yang bukan. Kok dekat sama beberapa teman kantor Google? Itu nggak apa kan? Bukan itu teman buat mencapai tujuan itu yang lo maksudnya. Enggak, Iya. kalau beberapa orang udah masuk ke live juga kan. Karena lo ada effort lebih dong Iya. buat melanjutkan Iya. pertemanan itu kan. Iya. Kalau kita kan sebenarnya ya udah tujuannya sama, nggak mungkin dong kita cuman Tapi nggak tahu ya menariknya saya kan baru pindah kantor 2 kali. sombong banget. Ya enggak bukan sombong juga, siapa tahu juga buruk. Nonton episode saya. Ya episode 1. Nah, maksudnya di kantor lama pun sampai hari ini kita punya grup yang tetap saling berinteraksi, bahkan beberapa kali masih ketemu. Jadi bisa tuh. Aku nggak bisa. Oh, Pak. nggak bisa. Iya. Jadi Nggak relate, Chris. Mungkin gini Udah nggak kali. relate. Mungkin kita bisa jadi followers aja, Ger. Maksudnya bukan inisiator yang akan, ayo kita kumpul yuk reuni gitu enggak. Tapi kalau misalnya Iya, setuju. ada momen, ayo kita reuni terus mungkin waktu kita ada, energi kita ada, gue sama Gerald tipe yang oke kita join gitu. Tapi bukan sebagai inisiator yang akan, ayo kita kumpul bareng-bareng kita reuni itu. Oke. Gitu. Nah, Lanjut. kalau aku challengingnya karena kalau ketemu orang baru, aku cenderung pendiam kan, lebih ke mengobservasi orang gitu, kayak ngelihat gitu. Nah beberapa, aduh kayaknya nggak cocok deh gitu. Jeleknya di situ sih langsung Kalau nggak ada kayak. tuh langsung cari alasan. Kurangnya. Enggak gitu, sih, lebih kayak ya udah, Oh. aku nggak akan put effort apa-apa. Tapi kalau aku ngerasa kayaknya ini enak deh diajak ngobrol satu topik gitu ya aku akan mau mencoba untuk ngajak ngobrol duluan. Terus ya itu. Terus kalau masalah teman-teman lama, aku tuh sama kayak Gerald, nggak apa ya, bukan inisiator yang hubungin temen kayak apa kabar gitu. Sesekali aja sih, aku harus nulis di kalender. Gue nggak kayak gitu ya. Oke. Saking Kayak mendadak. Kalender ada. Ngobrol sama Gera. 18 Juli. WA Papohan. nggak gitu. Tolong WA Papohan. Pakai tolong lagi. Tolong ya. Karena saking dia mau menyemangati dirinya. Iya. Please kontak Papohan. Kayak check on Pak Pohan gitu. Oh. Ada tuh kadang di Serius? kalender aku. Karena gua baru tahu. tapi Gua nggak gini, segitunya soalnya sih. aku kadang ngerasa bersalah. Aku kan orangnya nggak mudah mengingat ya. Termasuk ulang tahun teman-teman tuh, gue nggak pernah Aku ingat juga Pak. sih, parah sih. Nah, tapi Bahkan- alhamdulillah teman-teman tuh ingat ulang tahunku, jadi kadang tuh aku nggak enak. merasa bersalah. Iya, ngerasa bersalah gitu. Kadang udah kelewat. Nah, makanya kalau pas ada momen aku tahu ulang tahunnya apa, aku tulis di kalender. Nah, kadang dari kalender tuh aku ke-trigger, kayaknya aku udah lama deh nggak komunikasi sama dia. Tapi misalnya hari itu aku nggak punya energi, aku Iya, ngerasa kayak iya, kayaknya iya, nggak bisa. Jadi aku tulis misalnya di 3 hari kemudian, jangan lupa check on gitu. Aneh. Cek. Tapi itu adalah effort yang aku coba untuk menjaga komunikasi, Pak. Nah, Yes. kalau misalnya nggak ada reminder itu, aku tuh ngerasa nggak tahu ya, aku ngerasa kayak ya udah aku hidup sendiri aja gitu. Oke. Gitu. Jadi emang nggak tahu ya apa ya itu namanya. Low Tapi- maintenance lah. Iya. Nanti ada arahnya ke situ. Tapi kalau misalkan gue tuh ngerasa kebiasaan gue tuh berubah dari dulu. Misalkan dulu kan mungkin dari fieldnya juga. Misalkan kalau sekolah kan lebih sering kayak belajar nggak terlalu penting ya waktu zaman gua kan. Main-mainnya pentingnya kan. Ketika main-main kan dapat frekuensi bagus. Jadi temenannya tuh lebih ngelekat. Iya. Sedangkan kalau menurut gua susahnya sekarang adalah kita ketemu di kantor di mana masing-masing punya masalahnya sendiri. Dulu kan sekolah kayaknya masalahnya cuman satu tujuan, ujian. Habis ujian kita bisa ngapa-ngapain. Kantor kan beda. Biasanya kalau misalkan gua jam segini, Pohan misalkan udah bisa pulang. Gue masih belum bisa karena lembur. Waktunya nggak dapat.
Terus kadang-kadang nggak relate karena satu masalah divisi dia, satu masalah divisi gue. Nggak mungkin gue sharing masalah divisi gue ke dia kan. Banyak nggak relate-nya sih. Terus kayaknya ya udah keburu capek juga sama permasalahan. Biasanya kita cuma nyambung dari obrolan. Nah, kalau gue ngerasa kalau misalnya kita relate-nya cuma karena suatu masalah, banyak kan kita bikin grup itu karena cocok nih misalkan mau ngomongin isu atau permasalahan di kantor. Itu nggak akan sedekat dengan kita ngobrolin kesukaan kita nih. Yang gue tangkep nih, misalkan cari Temen gosip sama temen hobi. Grupnya Gerald tuh grup gosip guys. Ada teman-teman yang misalkan bicarain itu hal-hal yang buruk Aku juga aja. punya. Feeling gue tuh, menurut gue tuh nggak akan sedalam. Kalau misalkan kita Sharing kayak personal, issues. sharing kesukaan, yuk kita ngapain ya? Itu kayak lebih. Iya. Gue sih ngerasa seperti itu. Sama ini nggak sih, kadang tuh kalau di kantor itu kan kita kadang ada temen yang cocok untuk kita ajak ngobrol di luar pekerjaan, tapi once it comes to work, kita kayak nggak cocok gitu loh sama mereka. Kayak kita nggak cocok ketika kerja bareng. Setuju. Tapi kita cocok ketika kita di luar pekerjaan ataupun sebaliknya. Mungkin kita nggak terlalu deket secara personal yang kayak saya tahu Pak Pohan tuh hobinya apa, keluarganya gimana, Bapak pun begitu. Tapi ketika kita kerja kita tuh bener-bener bisa saling support gitu loh. Bener-bener tim yang sangat-sangat kuat gitu ketika kerja. Jadi kayak menurut aku kalau di kantor agak sulit juga punya hubungan yang kayak teman dekat gitu ya sama rekan kerja karena terbentuknya secara profesional gitu. Belum tentu cocok ketika kita bawa. Yang fun fact-nya adalah gue punya grup, misalkan gue bareng Yunita punya grup sama teman-teman kantor lama. Kan gue pada satu kantor ya sama Yunita ya. Kalau iya? lo tahu ya. Iya. Nah, grup itu terbentuk. Grup itu terbentuk, puji Tuhan ya. Itu kayaknya karena kita punya hobi yang sama. Apa tuh? Bukan terkait kerjaan. Gibah. Iya. Misalkan kayak kita ketemunya tuh karena sisi pertemanan. So suci. Nyambung misalkan Minum dulu diajak aktivitas ini mau segala macam. Iya. Kadang gue ngomong nih, kayak gue bersyukur deh gue ketemu Yunita. Ketemu misalkan sebut nama misalkan Bella, ketemu siapa-siapa teman-teman di grup itu Vina. di pertemanan. Kalau kerja bareng feeling gue gak akan nyambung. Misalkan gue sama Yunita pasti akan clash. Gue sama Bella. Kok lu ngejudge gue sih? Iya pasti dong. Kan dengan tipenya dia kayak gini. Berantem. Bener aja. Intinya kayak gitu. Makanya susah dapat. Kayaknya emang motif awalnya sih. Misalkan dari awal kita ketemu dia karena pekerjaan. Susah sih untuk arah untuk berteman. Tapi kalau misalkan lagi istirahat nih. Lagi duduk-duduk. Diajak makan yuk ngobrol. Ngobrol kan pasti gak ngomong tentang kerjaan kan. Nyambung. Kalau klopnya dari situ harusnya sih bertahan. Terus momentum gue itu pas COVID. Gue ngerasa ada masanya di mana gue stop untuk mencari teman baru. Karena kan capek. Oh, lu juga quarantine ya? Iya. Zamannya COVID itu kan kayak kita kan mikir anjir nih hidup berapa lama lagi ya. Itu kan sempat kepikiran gitu kan. Terus gue kepikiran bahwa gimana ya pandangan orang-orang kalau misalnya suatu saat gue nggak ada, teman-teman gue yang lama itu apakah dia akan kembali lagi ke gue pas saat acara gue. Di momen itu gue mutusin kayak cukup deh gue untuk mencari teman. Gue lebih milih untuk ngefilter lagi teman-teman gue yang lama, ngelihat lagi mana orang-orang yang sampai sekarang tuh masih coba nge-reach gue, itu yang gue jaga. Jadi udah jadi pilihan kalau gue sekarang. Nggak susah dapet teman, cuman gue udah milih aja lah. Untuk teman dekat ya. Energinya capek karena teman itu kan cari topik lagi. Benar. Kalau teman lama gini kan ada gue sempat Yunita story lah. Chat gue sama Yunita tuh nggak nyambung. Gue ngomong apa, Yunita ngomong apa, tapi tetap temenan kan aneh maksudnya. Paham kan? Jadi kalau temenan lama tuh nggak butuh topik. Gue nanya apa, Yunita ngebahas apa, gue kayak terus di story kita nggak nyambung. Itu waktu di Lombok. Iya. Waktu di Lombok jadi kayak kita kasih konteksnya ya biar nyambung. Jadi aku baru tiba di Lombok, aku foto tulisan Lombok di situ tuh kayaknya lagi ada event lari. Iya. Nah, tanpa dia nanya, minimal maksud gue nanya ya, Yun lu di Lombok ngapain gitu. Dia langsung gini, oh lu dateng juga jadi apa? Bos gue kesana. Gue kayak, gue jawab jadi apa? Jadi ikan kata gue. Paham kan? Konteksnya udah caur. Gue juga aneh sih. Dia bilang gini, kok bos lu kesini sih ngapain? Ikut event lari katanya. Gue kerja
kerja ya, gue bilang nggak ikut event lari gitu. Jadi dia foto satu frame tulisan Lombok. Ada banner lari. Kan gue mikirnya bukan ke Lombok ya kan? Oh, si Rinta ada event lari. Lo terlalu jauh kayak sih. Kalau gue sih nggak segitunya. Tapi itu Intinya kayak gitu. kita nggak butuh topik buat berteman ini. Kalau gue sih akhirnya nggak beda sih. Kalau yang kalian bilang itu sekedar berteman untuk kerja ya. Kalau gue rasa sih hampir semua teman di circle yang saat ini tuh bisa memenuhi keduanya. Justru bisa buat berteman dan bisa buat kerja. Karena Papawan tipe yang ngerangkul nggak sih? Ada juga teman yang istilahnya ya yang cuman pas ketemu dia cuman menceritakan keluh kesah dia terus menerus. Tapi lambat laun saya biasanya nggak dalamin lagi gitu. Karena nggak dua arah ya gitu ya. Pertama itu, yang kedua tujuan. Kita punya visioning yang beda nih. Gitu. Oke. Gitu, karena- Dari cerita dia Bapak menangkap punya visi yang berbeda. Gitu. Jadi saya merasa kedepannya Cukup. kalau saya dengar tuh ya apa manfaatnya juga gitu kan. Oh. Kristen tuh apa-apa emang ngehitung nilai banget sih dia. Dari tadi loh. Simbiosis mutualisme ya. Tapi benar karena capek kan kalau Iya misalkan kita benar-benar. Kalau nampung semua semua kan. orang nampung. Ya kecuali saya memang tujuannya dia jadi klien ya, itu beda. Artinya kan dia butuh pertolongan. Tanpa gue dibayar pun, kan gue biasanya jadi tempat curhat tanpa orang bayar pun ya nggak masalah. Tapi kan saya bisa ngasih sesuatu ke dia. Tapi kalau ketika posisinya temen, dia kan kayak ngomong nyanyi, ya tinggalin. Tapi nggak mau, misalnya Bapak ngasih pendapat gitu nggak didengerin gitu. Ya orang-orang kayak gitu biasanya nggak lama. Oh iya iya iya. Aku pasti nggak mau sekedar berteman sama mereka karena ya ngapain. Iya iya iya. Jadi sayang waktu sejam 2 jam saya gitu kan. Artinya kan kita dia sama-sama nggak growth. Ya buat apa? Jadi makanya saya bilang hampir semua circle saya mereka pernah kerja bareng sama saya biasanya. Oh, pernah ketemu lah. Pernah ketemu kerja bareng, termasuk teman SD, teman SMP, teman SMA. Itu nggak sekedar ngobrol doang, tapi kita punya satu Event project gitu. aktivitas yang sama-sama kita lakukan. Kebentuknya bagus ya dia. Iya. Jadi benar-benar agak selektif. Jadi makanya cenderung orang-orang yang kalau kita tiba lagi satu acara bareng, ya semuanya udah ngerti porsinya masing-masing. Jadi kayak gue yang ini ya, gue yang itu ya. Yang kayak sahabat saya tuh, ya meskipun sekarang komunikasi jarang ya karena udah menikah, punya anak semua. Tapi waktu itu kita liburan bareng ke Thailand, kita udah tahu porsi masing-masing tuh. Lu jaga mango sticky rice gue. Ya kurang lebih gitu kayak dia udah tahu ketika aku lagi ini dia langsung nih udah nih bro. Gila. Jadi udah Emang HR banget, talent pool. enggak, tapi karena Kayak lagi kita event. punya leveling chemistry yang sama, jadi kita udah liburan tuh udah Udah. aman aja karena jalan satu aja. sama lain tuh udah gue udah siapin ini ya, oke gue ini ya, jadi udah kayak saling ngedrive aja satu sama lain. Itu enak banget sih, jadi kayak kadang kesel ya liburan misalnya berempat, satu orang yang kayak cuman Good morning, good evening, cuma tolong bantuin barang bawaan gua, ada good night. kan kesel ya, sedangkan yang tiga tuh kayak wah. Enggak sih, gue kalau di liburan punya banyak kontribusi. Lu terima ini ya, good morning, good night Enggak gitu lah. ya. Nggak, tapi kan akan lebih seneng kalau empat-empatnya punya porsi yang Iya, sama betul, gitu. betul, Gue ngambil ini, gue ngambil porsi ini, gue ngambil porsi ini gitu. Dan kalau kita nongkrong yuk, oke gitu, sama-sama dibawa asik gitu loh. Itu seru banget tuh waktu itu, hampir seminggu tuh. Seru lah. Gitu. Ayo kita liburan. Tapi emang Karima, kalau misalkan dengar dari beberapa gue ajak konten, Oma. Berat nih, ketika diajak oma langsung jadi berat nih. mau lanjut. Yang satu masih pikiran lagi. nikah muda, yang satu udah punya anak 2, satu lagi ajak oma. Keluarga bahagia. Enggak, tapi kalau gua lihat konten-konten yang belakangan ini kan emang banyak orang bilang kan makin dewasa kan pertemanan tuh makin mengerucut kan. Nah itu Iya. mungkin ada faktor itu juga sih. Kayak dulu tuh kapasitas kita masih besar, kita bisa nampung suka dukanya segala macam. Sekarang tuh kayaknya ngefilternya lebih ke arah gitu sih. Ada satu hal yang kita mau juga kan, walaupun nggak pure harus timbal balik. Misalkan oh selama tujuannya masih sama segala macam. Nggak kan, gue temenan banyak dulu ya. Mulai ke filter tuh, ke filternya karena misalkan karakter gue berubah. Dulu gue nggak terlalu suka ngomongin orang atau segala macam. Sekarang Suka. gue toxic deh kalau misalkan Iya, bener kayaknya banget. kalau Udah nggak relate ya. iya, kalau tiap saat kita bahas hal yang sama terus tidak move on dari masalahnya, Mm-mm. kayak nggak berkembang kan? Betul. Terus tiba-tiba ditawarkan pertemanan yang ngomongin hal yang Baik. iya up to date Iya. terus segala macam. Jadi kan kita milih kayak kayaknya lebih seru deh. Nah,
karena tenaganya udah nggak ada, pasti kan harus memilah kan. Kayak gue bakal fokus ke sini deh. Ini kalau dulu kan masih sini bisa, ini kan nggak bisa lagi. Udah dewasa kan juga energi udah habis kan. Kayaknya lebih efektif ke sini deh. Terus di sini juga. Terus gue mikirnya kalau misalkan ada 2 circle pertemanan yang berlawanan, jatuhnya kita nggak akan kemana-mana karena abis ngisi yang baik di sini, ngisi yang Dapat buruk sini. ya. Jadi kan kayak kita Energinya kayak abis kan. Kalau kita terus ke circle yang membangun segala macam. Dan Yang gue, positif. pola gue tuh lebih ke arah sekarang. Benar katanya Christian. Setelah gue mapping teman-teman gue itu, teman-teman yang misalkan, temen-temennya Gerald di mapping. Maya, dilihatlah Spek Keren bola. banget Pak Bon. teman-teman yang misalkan punya kehidupan pribadi yang luar biasa, punya kehidupan berkeluarga yang luar biasa. Maksudnya contoh-contoh baik lah. Di clustering ya. Iya, di mana gue tuh ketika gue berteman sama dia, gue ada hal yang baik ya, yang gue ambil dari Ya, dia. setuju. Gitu. Setuju. Kalau berteman dengan orang-orang yang, maaf ya, tetap nyaman di tempat dia, Zonanya. gue takut gue akan seperti Jaya dia sih. Iya, bener. Saya punya ada keburukan kalau kadang kalau sama temen yang paling maksudnya paling panjang usianya, Paling lama. paling lama gitu paling Berat panjang banget usianya. tadi nih, dipanggil berteman dengan Tuhan. Yang paling lama usianya tuh kadang personal saya menyesuaikan di masa saya itu. Iya, gue sama Pohan masih tingkatan kita ketemu di SMP. Jadi Yang gue waktu itu ngomong ke lo, paham kan? Jadi saya membawakan diri ke Randy ini dengan gaya saya temen dia dari kecil. Meskipun kita di kantor, ya kita pakai frame masing-masing lah ya. Tapi ketika kita berdua, jubah ke kantoran saya nggak ada sama dia. Yang Saya gini, sebelum- cerita ketika saya teman kuliah saya, kan kita suka, mohon maaf nih, suka cin-cin ya. Cin gitu kan. Apa sih cinta? Saya panggilan kayak beb gitu loh. Beb, bro. Kok ya. dia yang jawab kayak aneh, Cin gitu. Tapi harusnya emang Cin. iya. Jadi sama teman-teman kuliah saya, kuliah gue tuh gitu, Cin, gue kan udah biasa aja deh, Cin, gitu, Cin, gimana Cin, gitu, iya Cin, aku gini Cin, jadi. Tapi kalau sama mereka tuh, saya tidak memakai jubah kantor saya, nggak ada, ya bercanda, terus kayak Formalnya hilang lah. langsung hilang, langsung kandas gitu loh. Iya. Gitu. Benar. Jadi Aku teman setuju. SMP nggak ada gue sebagai apa tuh nggak ada. Ya udah sebagai diri gue yang waktu lu kenal dulu gitu. Iya. Jadi tuh enaknya di situ kayak mungkin karena hidup semakin tua itu kan kita semakin memahami etika, Iya. cara bicara, sehingga tuh membentuk kita tuh kadang-kadang energi yang cukup besar kan untuk menjadi someone. Nah tapi kan capek juga ya, kadang-kadang ketemu temen yang kayak dia ya. Capek. Enggak, artinya kita bukan capek, malah jadi relax karena kan kita nggak harus pakai persona kita yang terlalu dituntut dunia gitu loh. Kita bisa jadi diri kita sendiri aja. Gimana bro? Gitu. Bisa saya ngomong sama si Randy ini kan udah nggak pakai pemik otak. Oh, kalau gue ngomong gini Randy tersinggung nggak? Kan ribet banget gitu loh. Kalau gue bersikap gini, karena dia udah tahu gue. Iya, udah otomatis ya. Ya nggak usah ya. Kalau gue bercanda dia juga tahu kok gitu. Jadi enaknya temen yang usianya pertemanannya lama-lama tuh kayak gitu. Saling memahami ya. Semakin lama usia pertemanan semakin core. Iya, betul. Semakin diri yang sebenarnya gitu. Iya, itu benar-benar banget sih. Jadi kayak Randy, Vina itu bercanda gue kalau di kantor udah wah vulgar lah gitu. Nah, orang lain tuh kayak segitu banget ya bercandanya. Ya karena mereka nggak melihat saya sebagai orang kantor kali ya, tapi enggak kan. Betul. Sebagai pohan sebagai aja. pohan aja. Christian yang dulu masih kecil bersama gitu, jadi nggak ada. Gitu sih, serunya itu. Itu yang buat saya tuh jadi happy gitu kadang-kadang, nggak terlalu serius. Kalau yang lahir dari kantor kan kita lahir dari sama-sama suatu kondisi yang sama gitu ya, tertekannya sama, seriusnya sama. Gitu sih. Bener. Jadi in conclusion kalau aku bisa bilang ya mungkin bener semakin dewasa kita diri kita pasti juga develop, upgrade. Jadi semakin kita memfilter pertemanan baik gitu. Jadi pertemanan circle A1 ya kalau bahasa anak-anak gaul gila. sekarang. Itu makin mengerucut Apa sih gitu. A1 tuh apa sih kok? Nggak tahu. Alpha 1, Alpha 1 ya. Abjad 1 nggak tahu. Gue ngarang-ngarang. Makin mengerucut. Tapi mungkin yang perlu kita highlight adalah semakin bertambah usia, mungkin networking kita semakin luas, iya.
Tapi untuk bisa sampai ke level pertemanan yang dekat Iya, itu bener-bener benar. filternya sangat besar gitu. Sehingga ya tadi kita secara networking, gue yakin Pak Pohan, Gerald, dan gue sendiri lebih punya banyak gitu dibandingkan waktu kita masih kuliah, masih pengalaman 1-2 tahun kerja. Tapi ya lagi-lagi untuk menjadi teman dekat itu butuh proses penerimaan dan filter yang kita sendiri punya standarnya masing-masing. So, I think buat teman-teman di luar sana yang merasa kayak kok makin kesini teman dekat saya makin sedikit, close friend-nya makin sedikit, don't you worry about it, don't be stressed about it because that's totally normal, guys. Ya. Gue mau masuk bingung bahasa apa yang gue pakai, Belanda. Bahasa Ambon, Let them. bahasa Ambon. Let them. Let them, karena itu juga salah satu apa sih kalau bahasa ini filter apa sih alam ya? Apa sih? Seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi Bahasa alam. Bukan begitu bapak-bapak? Ya. Dan jangan disalahartikan sih menurut gua. Kalau teman dekat memang susah, tapi kalau misalkan teman kan harus. Takutnya mereka salah mengartikan gitu loh. Susah dapat teman, jadi mereka mewajarkan. Kan itu teman juga butuh networking itu kan. Iya, iya, tapi iya, ya udah iya. sekedar teman saja. Ada mencapai suatu batasan-batasannya tujuan, ya. iya. Batasan-batasan. Jangan disalahartikan sebenarnya sih. Setuju? Oke guys, thank you for watching us. Jangan lupa like, subscribe, and comment kalau ada topik-topik yang ingin kita bahas bersama. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. 1, 2, 3. Dah.